Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya Muhammad Hamzah Ilmu Salam. Saya Muhammad Hamzah Ilmu Salam dengan NIM 08011182429016. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf jika ada gangguan ya. Oke, abaikan saja. Baik, di sini saya sudah ada codingan C++ yang dimana menyuruh kita untuk mengkonversi mulai dari suhu, berat, panjang, dan mata uang. Oke, nah, di sini dari awal kita menggunakan using namespace std ini biar keseluruhan dari atas sampai bawah ini tidak perlu lagi diketik std satu persatu. Lalu, ini seperti biasa, in main. Nah, int ini, integer ini, itu fungsinya untuk mengelompokkan variabel yang isinya itu bilangan bulat. Jadi untuk angka bilangan bulat seperti A, B, C, dan D, itu ya angka bilangan bulat, angka yang hanya tidak ada koma ya. Lalu untuk float itu adalah angka desimal atau angka yang ada koma-koma. 0, 2, dan seterusnya. Baik, di sini ada cout. Jadi fungsi cout itu untuk menampilkan variabel yang ingin ditampilkan ya, menampilkan variabel atau teks seperti di sini, mengkonversi suatu satuan. Nah, nanti pada saat kita build and run, dia akan muncul tulisan mengkonversi satu satuan. Dan seterusnya ya, cout, garis miring, dan nah garis miring N1 ini gunanya seperti enter, tapi ada di awal. Berbeda dengan NDL. Kalau NDL itu ada di akhir. Nah, mengkonversi suatu satuan. Nah, seperti ini. Dia akan muncul mengkonversi suatu satuan. Konversi suhu itu. Jadi fungsinya adalah itu ya. Nah, baik. Untuk in itu untuk menginput data. Menginput data di sini. Kita mau pilih nomor 1, 2, 3, atau 4. Dan menginput datanya ya, itu pakai nilai A, in A. Karena angkanya itu angka bulat 1, 2, 3, 4, bukan angka float ya, bukan angka koma. Oke, di sini untuk switch itu gunanya untuk membuat switch case ya. Kasusnya itu ada macam-macam, mulai dari case yang pertama, case kedua, case ketiga, dan case keempat terakhir. Nah, untuk yang case pertama itu adalah tentang konversi suhu. Nah, di sini cout konversi suhu, nanti dia disuruh menentukan pilihan konversi suhu untuk angka 1. Nah, jika A-nya itu angka 1, maka dia akan muncul Celsius. Jika A-nya 2, akan muncul Fahrenheit. Dan seterusnya sampai Kelvin. Lalu masukkan besaran awal. Nah, besaran awal itu adalah berapa nilai dari yang ingin kita masukkan. Misal 30 derajat Celcius atau 273,85 Kelvin misal. Itu pakai F. Karena apa? Karena F tadi adalah float, bilangan desimal. Jadi untuk bilangan float ini, F ini bisa menggunakan kata koma, tanda koma, atau menggunakan float. Itulah kenapa dia pakai F, variabelnya F, variabel yang float. Oke, lalu untuk pilihlah konversi tujuan dan pilih lagi in menggunakan C. Karena apa? Kenapa C? Karena C itu adalah integer bilangan bulat. Jadi milihnya itu 1 atau 2. Antara 2 ya. Kalau pilih 1 dia konversi ke salah satu tujuan, nanti salah satu tujuan ini dia bakal nunjukin. Misal, kalau kita mau masukin satuan awalnya itu ke Celsius, dan kita masukkan besaran awalnya itu 30 derajat. Sini kita contohkan saja. Kita praktekin ya. Lemot ya. Nah, di sini kita ingin mengkonversi suhu. Lalu kita pilih Celsius dan masukkan besaran awal. Di sini kita akan milih 30 derajat Celcius. Lalu kita ke salah satu tujuan. Nah, salah satu tujuan ini kita klik dulu 1.
dan kita mau masuk ke mana, antara 1, 2, 3, atau 4. Jadi kita konversikan ke salah satu bentuk ya, salah satu besaran dari Celsius, entah itu ke Fahrenheit, entah itu ke Reaumur, atau entah itu ke Kelvin. Nah, di sini ada rumus if ya. Jika. Nah, jika C-nya itu 1, maka mana? Tadi kan kemana tadi? Ke 1, ke Fahrenheit ya. Ke Fahrenheit misalnya. Kalau kita ke Fahrenheit, dari Celsius ini nanti, nih Celsius nih, dia akan F-nya kan 2. F-nya kan 30. Bukan. Oh ya benar, F-nya 30. Nah, nanti 30-nya ini kan Fahrenheit nomor 2 nih. Nanti dia akan 30 dikali 9 dibagi 5, nanti habis itu ditambah 32. Nah, itu kan kalau di kalkulator kita hitung 30 kali 9 bagi 5 ditambah 32. Itu sama dengan 86 Fahrenheit. Nah, apakah benar 86 Fahrenheit? 86? Dan ya, benar. Hasilnya 86 Fahrenheit. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Dan seterusnya, kalau misal kita pilih nih, masukkan satuan awalnya misal ke Fahrenheit. Kalau A-nya sama dengan 2, berarti kan 2 nih. Terus kita masukin besarannya itu ya mau berapa Fahrenheit, misal 30 Fahrenheit misal. Terus kalau udah 30 Fahrenheit, kita masukin ke C-nya itu dari Fahrenheit misal ke Kelvin. Nah, nanti ini Kelvin rumusnya. Nah, nanti F tadi berapa besaran Fahrenheit-nya, dia akan dikurang 32 dikali 5 dibagi 9 ditambah 273,15. Maka dari Fahrenheit tadi bisa berubah ke Kelvin. Seperti itu. Ya. Dan seterusnya juga itu sama ya rumusnya ya. Ini rumusnya else if kalau misal seperti itu. Oke. Untuk Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Reaumur atau segala macam semuanya itu bisa. Itu kalau cara satu-satu. Tapi kalau caranya itu banyak, misal nih, tadi kan kita pilih dari ini konversi ke salah satu itu kalau C-nya sama dengan 1, sama dengan 1. Tapi kalau C-nya itu sama dengan 2, konversi ke semua tujuan seperti ini. Nah, dia akan ke rumus yang seperti ini. Dia akan masuk ke keseluruhannya. Jadi, kalau dia masuk ke kedua, berarti kan dia ke semua nih, ke semua besaran Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kalau misal A-nya sama dengan 1, A tadi apa? A tadi kan masukkan satuan awal. Kalau misal kita milih 2 misal, atau 3 Reaumur, A-nya sama dengan 3. Nah, di sini. Berarti di sini kan. Nah, masukin aja mau berapa Reaumur si F-nya ini. Ntar udah dimasukin Reaumurnya berapa, dia akan langsung terinput dari Reaumur tadi langsung berubah ke Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, kita buat contoh. Ya, tunggu lama lagi. Ya, suara ribut ya guys ya. Mohon maaf nih. Oke, misal kita mesti masuk ke suhu, terus ke Reaumur tadi. Misal 30 Reaumur, kita ke semua tujuan, tuh. Maka dia akan seperti ini. Tereng. Nih. Ini salah ya harusnya ya. Harusnya E ini. If A ya seperti itulah pokoknya. Ntar kita ubah dulu. Ada yang salah ini. 30. Ini E. Iya, E. Salah.
Salah. Ini, nah, ini kita masukin coba. Bisa? Oke, bisa. Kita ulang. Harusnya bukan 30 ya. 30 remur ke Celsius itu ini. 30 dikali 5 bagi 4. Berarti sekitaran berapa tuh? Remur. 30 remur ke semua. Nah, 37,5 tuh udah selesai. Berarti ini codingannya salah. Ini harusnya E ya, sama dengan E. Ya, sama dengan E. Nah, tuh. Oke, lanjut di fungsi break. Break itu artinya ya udah selesai ya. Udah case yang pertama. Itu menghentikan pernyataan berulang. Jadi ini kan udah berulang-ulang tuh. Nah, ini udah berubah, ini break. Lanjut untuk kasus kedua. Ini udah berapa lama videonya? 11 menit. Kelamaan nggak ya? Ya, pokoknya case yang kedua itu berat sama kayak tadi, dan berat ini lebih simpel. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan kilogram, hektogram, dekagram, gram, dan desigram. Yang dimana kalau misal dari kilogram habis itu turun terus tinggal dibagi 10 dan ditambah nolnya ya. Kilogram ke hektogram dibagi 10, kilogram ke dekagram dibagi 100, kilogram ke gram bagi 1000, dan seterusnya. Tuh. Sama seperti tadi, tapi yang beda, kalau tadi kita pakai C, di sini kita pakai B. Ya, untuk membedain aja. Karena C itu dia udah masuk ke sini ya. Udah masuk di sini. Elsif ini. Masih ada, Den. Masih ada. Pilih tujuan konversi itu. Oh, tujuan konversi itu ya B ini. Tapi kalau C untuk C itu tetap sama ya. C itu ada di sini. Ya. Ini kilogram. Kalau kita masukin A-nya 1, berarti kan kilometer. Berarti kalau kilometer dia tetap kilometer, tapi kalau misal kilometer kedua ke hektometer dia bakal dikali 10. Tuh, kali 10. Kalau dari kilometer ke dekameter dikali 100 dan seterusnya tuh dikali 10.000 desimeter. Nah, itu lanjut ke hektometer. Kalau hektometer ke kilometer baru dibagi 10 karena dia naik bukan turun. Tapi kalau misal turun berarti dia dikali. Tuh, ini seperti ini. Dan seterusnya tuh. Lanjut, kalau misal pernyataan yang banyak sekaligus kayak gini, ya tetap sama kayak yang tadi. Pokoknya sama. Apalagi yang ini, udah kan break. Nah, itu untuk panjang ya. Nah, salah. Berat dulu. Nah, ini berat. Ini berat. Berat tuh sama ya. Berat sama, untuk berat sini saya pakai kilogram, hektogram, dekagram, gram, dan desigram. Sama kayak kilometer, hektameter, dekameter, meter, dan desimeter itu sama. Ya. Nah, dan yang terakhir, nah ini yang agak sulit. Rupiah, dolar, rubel, baht, pound ini mata uang ya. Nah, ini kalau misalnya rupiah, misal 1 rupiah ke dolar, 1 rupiah ke dolar itu dikali 0,000063 tuh. Tuh nih. Ini untuk rupiah. Kalau misalnya ini rupiah juga. Tuh dolar, rubel. Kalau kita masukin 2 misal. 2 ini kan berarti artinya dolar ya. Dolar, masukin angkanya berapa. Kalau misalnya F-nya itu 2, berarti 2 dikali 15.850 gitu. Kalau misal dari dolar mau ke rubel, berarti F-nya 2 dikali 99,51 seperti itu. Nah, lanjut dan masuk ke keseluruhan ini juga. Ini sama kayak tadi. Ini rupiah, ini F, ini E.
Apakah ada yang salah lagi codingannya? Ini sama. Semua. Oke, berarti yang salah tadi yang awal ya. Yang ini doang. Ya, habis itu sisanya enggak. Jadi ya, seperti itu. Baik, ini saja codingan dari saya. C++-nya ya. Ntar kita coba masukin mata uang ya. Tuh, kita coba masukin mata uang. 4. Kita mau pakai dolar. Berapa? 5.000 dolar misal. Konversi ke semua. Tuh. Kan dia jalankan seperti ini. Untuk rupiah ini banyak ya. Ini jutaan atau miliaran. Ini jutaan kayak 5.000 dolar ya. 5.000 dolar 70-an ya. 70-an juta. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tentang pengkodingan C++ ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.